Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Oke, baiklah. Di sini sebelum memulai pelajaran kita harus membaca doa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas. Sabda berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional. Ayo, silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku.
Zulfa, Farhan, Fariza, Prilio, Habib, Hafiza, Jauza, Kaila, Kesha, Muhammad Hafiz, Mufti Ali, Muhammad Raihan, Nadifa, Noval, Rafa Febrian, Resid Tiawan, Sela, Sunres, Yoga. Ya, ayo sekarang kita ice breaking dulu. Tepuk konsentrasi. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang apa, Nak? Tentang siklus pada makhluk hidup. Ayo silakan buka pada halaman 28. Ya. Halaman 28. Ya, di situ ada makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi. Nah, siklus makhluk hidup itu ada berapa? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Ya, siklus makhluk hidup pada manusia. Yang kedua, siklus makhluk hidup pada hewan. Yang ketiga apa, Nak? Makhluk hidup tumbuhan. Iya, jadi makhluk hidup itu ada berapa? Tiga. Siapa saja? Yang pertama manusia. Terus hewan. Terus ya, ada tiga. Di sini kita akan menjelaskan siklus makhluk hidup, yaitu manusia. Manusia. Nah, pengertian siklus hidup. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesies. Itu pengertian dari siklus hidup. Kemudian kita akan mengamati siklus hidup manusia. Manusia itu dari mana dulu, Nak? Iya, kemudian kemudian iya, siklus hidup manusia itu yang pertama dari janin. Janin itu apa? Bayi yang masih di dalam perut. Kemudian ketika lahir disebut bayi. Bayi itu masih dalam perut atau sudah keluar? Sudah keluar dari perut. Kemudian anak-anak. Siapa anak-anak? Iya, kalian adalah anak-anak. Anak-anak itu umur berapa ya? Iya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu namanya anak-anak. Kemudian sesudah menjadi anak-anak jadi apa? Iya, jadi dewasa. Apa ciri-ciri orang dewasa? Iya, ciri-ciri orang dewasa itu sudah besar. Kemudian apa lagi? Bekerja.
kupu-kupu adalah hewan yang bermetamorfosis sempurna. Karena apa? Dia berawal dari apa dulu tadi? Ulat. Kemudian ulat. Setelah menjadi ulat, kemudian menjadi kupu-kupu. Metamorfosis bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan. Yang pertama yaitu larva. Telur. Kupu-kupu itu pertama yaitu telur. Kemudian menjadi kemudian kepompong atau pupa. Kemudian menjadi kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu contohnya adalah belalang. Belalang yaitu yang pertama apa? Telur. Kemudian nimfa atau anak-anak kecilnya itu disebut nimfa. Kemudian langsung menjadi dewasa. Paham? Di sini hampir semua serangga mengalami metamorfosis. Namun, ada juga hewan-hewan selain serangga yang mengalami metamorfosis. Contohnya, katak, salamander, beberapa jenis ikan, dan lobster. Pertama, katak bagaimana? Apa dulu? Iya, katak itu bertelur. Kemudian menjadi apa? Kemudian katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Di sini juga ada siklus hidup nyamuk pada halaman 51. Ayo buka halaman 51. Ya. Di sini ada siklus nyamuk. Nyamuk dikenal sebagai hewan penghisap apa? Darah. Gigitan nyamuk membuat kulit terasa gatal dan tidak nyaman. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Kenapa nyamuk betina mau menghisap darah? Karena apa coba? Karena hanya nyamuk betina yang bertelur. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk pertumbuhan dan perkembangan telurnya. Tapi gigitan nyamuk bisa membawa penyakit bagi manusia. Salah satunya adalah penyakit apa? Demam berdarah dan malaria. Nyamuk betina senang bertelur di air yang tergenang atau tempat penampungan air. Induk betina bisa mengeluarkan telur sampai 300 butir. Setelah 1 atau 2 hari, telur akan menetas menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk akan hidup dan mencari makan di air. Jentik-jentik berubah menjadi pupa pada umur 5 sampai 7 hari. Setelah 2 hari, nyamuk dewasa keluar dari pupa. Nyamuk dewasa siap untuk terbang, mencari makan, dan berkembang. Ayo, bagaimana cara kita mengurangi nyamuk di rumah? Yang pertama, obat nyamuk. Kemudian menutup bak mandi. Agar kenapa? Agar nyamuk tidak bisa masuk. Kemudian bertelur. Jaga kebersihan. Menjaga kebersihan bukan hanya di rumah, tetapi sekolah juga perlu nggak jaga
bermetamorfosis tidak sempurna selain belalang. Ayam. Kenapa ayam tidak bermetamorfosis sempurna? Langsung menetas. Ayam langsung menetas. Kemudian di sini ada siklus hidup pada tumbuhan. Pertama, tumbuhan itu dari apa, Nak? Dari apa? Tumbuhan. Tumbuhan itu biji tumbuhan namanya apa, Nak? Lihat di depan. Ya, kemudian tunas. Kemudian menjadi apa? Tumbuhan dewasa. Kemudian berbunga dan berbuah. Oke. Coba sebutkan bunga apa yang bisa kalian tanam, kemudian berbunga, kemudian berbuah. Buah apa? Durian. Ada buah durian. Buah apa lagi? Yang ada bijinya? Kemudian jambu. Apa lagi? Iya, colek. Iya. Coba sebutkan buah yang tidak ada bijinya. Yuk, yang tidak ada bijinya.
dewasa, kemudian orang tua. Menurut kalian apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Apa? Perkembangan pada? Coba ceritain. Bagaimana itu? Manusia terbentuk dari janin, kemudian ya, kemudian apa lagi? Ya, dewasa. Manakah gambar yang mirip dengan kondisi sekalian saat ini? Iya, kalian adalah anak-anak. Semua makhluk hidup mengalami yang namanya siklus hidup atau perkembangan hidup. Siklus artinya putaran kejadian yang berulang. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti sebuah apa itu? Lingkaran. Semua siklus hidup terdiri dari bagian yang disebut tahapan. Siklus hidup manusia terdiri dari beberapa tahap. Perhatikan kembali gambar pada siklus hidup manusia. Tahapan apa saja yang kalian temui? Apakah menurut kalian ada lagi tahap pada siklus hidup manusia? Ada lagi nggak? Setelah orang tua ada siklus hidup manusia lagi nggak? Ada siklus hidup manusia lagi nggak? Setelah orang tua. Setelah tua jadi apa? Menikah. Maka ada kehidupan baru lagi. Ada anaknya, ada siapanya? Ada cucunya lagi dan seterusnya. Coba buka halaman 33. Di situ ada siklus hidup apa? Hidup siapa itu? Siklus hidup tomat. Itu namanya siklus hidup tumbuh. Yang pertama apa dulu nak? Biji atau benih. Kemudian tumbuh apa? Sesudahnya tumbuhan muda. Kemudian tumbuhan dewasa. Kemudian oke, sekarang siklus hidup kucing. Yang pertama bayi kucing, yang kedua yang ketiga kucing dewasa. Nah, di sini bandingkan siklus hidup tersebut dengan siklus hidup manusia. Tadi manusia ada berapa siklus hidupnya? Ada nih, bayi, dewasa. Kemudian bandingkan siklus hidup tersebut dengan siklus hidup manusia. Kucing tadi cuma berapa? 3. Pertama apa? Bayi. Kemudian menjadi kucing dewasa. Ayo berdiri dulu, kita ice-breaking lagi. Ayo tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Ayo, tujuannya apa makhluk hidup berkembang biak? Untuk apa? Untuk mencari makan. Tujuannya apa lagi makhluk hidup berkembang biak? Bertelur. Kemudian apa lagi? Kan tujuannya apa? Yang kalau manusia itu untuk apa? Belajar. Kemudian bekerja.
Berkembang biak. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki siklus hidup yang sama? Sama nggak tadi? Hewan, tumbuhan memiliki siklus hidup yang sama. Kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Manusia memiliki tahapan yang banyak. Hewan ada berapa tadi? Ada 3. Kemudian tumbuhan memiliki siklus hidup berapa tadi? Dari apa? Apa dulu tadi kalau tumbuhan? Iya, biji, benih, kemudian apa lagi? Iya. Kemudian apa lagi? Iya. Sesudah itu tumbuhan berbunga, kemudian tumbuhan dewasa. Menjadi tumbuhan itu sangat banyak sekali siklusnya, dari benih, kemudian apa? Tumbuh akar dan tunas, kemudian tumbuhan muda, tumbuhan berbunga, dan menjadi tumbuhan yang berbuah. Itu namanya siklus hidup tumbuhan. Di sini sudah jelas semuanya? Hewan yang melahirkan. Apa contoh hewan yang melahirkan? Gajah. Kemudian apa? Sapi. Apa lagi? Kucing. Anjing, kambing. Itu hewan yang melahirkan. Sebutkan contoh hewan yang bertelur. Bebek, buaya, itu cicak, bertelur. Kemudian hewan yang bertelur mengalami perubahan bentuk yang lebih mencolok. Contohnya metamorfosis sempurna adalah tadi apa? Kupu-kupu. Pertama kupu-kupu menjadi apa? Telur. Ulat. Terus kepompong dan kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna itu contohnya apa tadi? Katak. Pertama katak ngapain dulu? Bertelur. Kemudian anak katak namanya apa? Bertelur. Dan kemudian menjadi katak dewasa. Kemudian siklus hidup pada tumbuhan tadi diawali dengan biji tumbuh menjadi kecambah dan dengan akar dan tunas. Kecambah berkembang menjadi tanaman muda. Tanaman muda tumbuh menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan apa tadi? Bunga. Setelah itu sudah menjadi bunga, kemudian menjadi buah. Kemudian buah itu menghasilkan apa? Biji. Itu namanya siklus hidup pada tumbuhan. Di sini Ibu punya LKPD. Kalian bisa mengisi. Yang pertama ini nomor 1 apa tadi, Nak? Janin. Kemudian kemudian anak-anak. Sesudah anak-anak menjadi dewasa. Kemudian orang tua atau kakek. Di sini kalian bisa mengisi. Ceritakan apa yang sudah Ibu Guru tadi ajarkan ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Dikasih mama
dulu ya. Nama kelas. Boleh bekerja bersama kelompoknya. Ya, bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, contohnya apa itu? Gambar apa yang nomor 1? Janin. Proses perkembangannya, pertumbuhan manusia dimulai dari embrio, kemudian menjadi janin, dan akhirnya menjadi bayi setelah dilahirkan. Ayo, nomor 2 itu gambar apa, nak? Ya, tulis bayi. Ayo, ceritakan bayi itu bagaimana setelah menjadi janin, setelah menjadi bayi. Ayo, pertumbuhan bayi itu bagaimana? Bayi itu ngapain tuh? Gimana? Bayi dimulai. Ayo, bayi dilahirkan. Ditulis. Bayi dilahirkan oleh Ayo tulis. Bayi dilahirkan oleh siapa? Di sini. Tulis. Ayo, gimana? Bayi itu bisa apa saja? Sudah? Ayo, sama kelompoknya boleh berbagi sama kelompoknya. Ayo, bayi itu bisa apa saja? Tulislah situ. Tuangkan. Ya. Bayi dilahirkan oleh siapa? Ya. Ayo, yang sudah berbagi. Bayi. Bayi. Ya, jangan bayi semua bayi. Yang satu tadi. Tulis saja bayi.
tiga itu gambar apa nak? Nomor tiga. Ya tulis perkembangan anak-anak. Ayo gimana? Kamu dari apa dulu? Dari bayi menjadi anak-anak. Proses perkembangan anak-anak dari apa dulu nak? Ya, tulis anak-anak. Yuk, proses anak-anak gimana? Dari apa anak-anak itu? Dari bayi menjadi anak-anak. Gimana prosesnya? Sudah anak-anaknya? Kemudian nomor 4 itu gambar apa nak? Dewasa. Ya, nomor 4 itu gambar dewasa. Sekarang nomor 4. Perkembangannya nomor 4 itu apa? Ya, tulis dewasa. Gimana perkembangan dewasa? Dari apa dulu? Ya, anak-anak itu gimana? Dari bayi menjadi empat. Itu apa nomor 4? Gambar nomor 4 remaja. Itu nomor 4. Nomor 4 itu remaja. Remaja itu umur berapa? Kakakmu yang ukuran SMA itu namanya remaja. Orang tua. Nomor 4 itu remaja. Nomor 4 remaja. Nomor 5 itu orang tua. Nomor 6 ya atau lansia. Lanjut usia. Sudah ada yang sudah? Nomor 5 itu orang. Nomor 5 orang tua. Udah, Bu. Udah.
Udah semuanya? Oke, di sini ada yang mau menjelaskan tentang siklus pertumbuhan manusia. Ayo. Bagaimana Mufia tentang siklus hidup pada embrio, janin, dan bayi? Pertumbuhan manusia dimulai dari embrio, kemudian menjadi janin dan akhirnya menjadi bayi setelah dilahirkan. Oke, yang nomor 1 adalah embrio, janin, dan bayi. Proses perkembangannya yaitu dari pertumbuhan manusia dimulai dari embrio, kemudian menjadi janin, dan akhirnya menjadi bayi setelah dilahirkan. Sekarang gambar nomor 2, gambar apa nak? Ada yang bisa menjelaskan tentang bayi? Bayi bisa apa saja? Terus apa lagi? Iya, bayi itu berkembangnya dari apa? Dilahirkan oleh ibu. Kemudian setelah dilahirkan oleh ibu, bayi bisa apa? Belum, bayi bisanya senyum-senyum. Terus apa lagi? Ngoceh, baru tengkurap, kemudian merangkak. Setelah merangkak bayi, ayo ngapain? Melambat. Rambatan di mana ya? Di dinding. Kemudian dia baru bisa berjalan. Kemudian yang nomor 3, siklus perkembangan siapa itu? Iya, anak-anak seperti siapa? Seperti kita sekarang itu adalah anak kelas 3 itu masih disebut dengan anak-anak. Ayo, pertumbuhannya dari apa dulu? Ayo, anak-anak gimana pertama? Anak-anak gimana? Ya, langsung main bola. Yo, anak-anak gimana dulu perkembangannya? Tumbuh apa? Ya, tumbuh gigi enggak? Tumbuh gigi? Tumbuh apa lagi? Tumbuh besar, tumbuh tinggi, kemudian tumbuh rambut, katanya badan menjadi kuat. Itu namanya anak-anak. Kemudian nomor 4 itu, gambar nomor 4 apa? Remaja. Apa ciri-ciri remaja? Ya, bersekolah, badannya tambah tinggi dan tambah besar. Kemudian setelah remaja jadi apa? Iya, jadi orang tua. Apa ciri-ciri orang tua? Iya, ciri-ciri orang tua itu bekerja. Kemudian apa lagi? Oh, mencari nafkah. Apa lagi nak?
Di sini kita lihat metamorfosis kupu-kupu. Coba kita lihat dulu ya. Nah, pertama dari apa itu? Telur. Kemudian, iya, dauri. Terus, setelah 3 sampai 5 hari telur ini akan menetas menjadi apa? Menjadi ulat. Ulatnya jadi banyak. Makan apa? Dedaunan untuk bertahan hidup. Setelah menjadi ulat, dia akan menjadi pompong. Setelah beberapa hari jadi kupu-kupu yang kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu akan berkembang dengan bertelur. Demikian pelajaran hari ini. Dari kesimpulan pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang siklus makhluk hidup. Yang pertama tadi, siklus makhluk hidup pada siapa? Pada manusia. Yang kedua, pada hewan. Yang ketiga, pada tumbuhan. Kalian sudah bisa membedakan 3 siklus hidup? Besok tugas di rumah, buka halaman 34 dan kerjakan di rumah. Oke? Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.